Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya Oki dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini kita akan kedatangan seorang sosok yang luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa dari semangatnya, dari apa yang dilakukannya dalam hidupnya, walaupun beliau adalah seorang penyandang dari disabilitas. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Rahel Stefani Halim. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acaranya, saya ingin Bapak Ibu juga follow Instagram dari Indonesia Belajar, di Indonesia Belajar _Indonesia_belajar.id, dan kemudian Facebook fanpage dari Indonesia Belajar, dan jangan lupa juga follow dan temenan sama saya di Hidayati Sudiro. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menyapa Ibu Rahel Stefani Halim, kita akan melihat video beliau ketika beliau diwawancara di Kick Andy. Silakan Mas Dio. Sebanyak 10 hari. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Fokus. Lincah, semangat, dan percaya diri. Itulah sosok Rahel Stefani atau yang akrab disapa Rahel. Sepintas tidak ada yang aneh dengan penampilan Rahel. Tapi, di balik kepiawaiannya melakukan berbagai aktivitas, banyak orang yang kaget dan kagum karena Rahel adalah seorang tunanetra. Rahel sendiri terlahir normal dari pasangan Pidi Halim dan Yulianingsih. Namun, di usianya yang ke-6, ia didiagnosa penyakit retinitis pigmentosa yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan penglihatan Rahel. Bersama orang tua, Rahel telah melakukan berbagai pengobatan untuk mengembalikan penglihatannya. Namun, semua tidak membuahkan hasil. Rahel pun harus menerima kenyataan dirinya tidak dapat melihat. Indahnya dunia yang sempat ia lihat sebelumnya, kini berubah menjadi bayangan cahaya putih saja. Tumbuh sebagai gadis tunanetra tentu bukanlah hal mudah bagi Rahel. Tapi karena didorong kemauan yang kuat, Rahel membuktikan bahwa orang tunanetra juga bisa hidup mandiri seperti orang normal lainnya. Hal itulah yang membuat Stefanus Wirya jatuh hati dan memilih Rahel sebagai pendamping hidupnya. Kini, selain sebagai istri dan ibu bagi putri ciliknya, Rahel juga aktif sebagai trainer yang memberikan pelatihan soft skill, menulis buku, dan menciptakan lagu rohani. Meskipun mataku tak mampu melihat, namun kau tetap setia membimbing langkahku. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya sosok seorang yang luar biasa yang hadir pada malam hari ini. Kita sapa dulu ya, Ibu Rahel Stefani, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Oki. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, Apa luar kabar hari biasa. ini? Luar Luar biasa biasa dengan ya? semangat. Ya. Ya, Ibu Rahel, tadi saya melihat yang tayangan di di video tadi ya, ketika Ibu Rahel diwawancara di King Andy, ya. Itu kira-kira tahun berapa ya, Bu Rahel? Tahun 2017 atau 18 ya? 17 deh kayaknya. 2018 ya. Ya. Nah, berarti sejak saat itu sampai sekarang begitu juga pasti ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup ini
ya. Iya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu semuanya yang mau menonton tentang apa yang ditayangkan di Kick Andy, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube-nya. Dan kita juga selama beberapa tahun belakangan ini pasti banyak hal juga yang terjadi yang luar biasa yang bisa memberi, membangkitkan semangat dan memberikan inspirasi juga untuk kita semuanya. Nah, Bu Rahel, saya tadi sempat melihat dan sempat mendengar ya bahwa apa yang Ibu alami itu terjadi ketika Ibu berusia 6 tahun. Benar ya, Bu ya? Betul. Nah, boleh nggak Ibu cerita dari awal bagaimana sih kejadiannya dan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Atau orang tua ya, tepatnya karena pada waktu masih kecil ya, orang tua Ibu lakukan untuk memperbaiki penglihatan dari Bu Rahel. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Bu Oki dan terima kasih juga untuk semuanya. Saya boleh hadir di sini itu suatu kegembiraan sendiri buat saya ya, karena saya masih bisa berbagi di tengah keterbatasan yang saya miliki. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat bahwa saya adalah seorang tunanetra. Nah, banyak orang berpikir bahwa mata itu adalah indera yang paling penting ya, karena semua pekerjaan atau aktivitas pasti harus menggunakan mata untuk melihat. Palingan kalau yang nggak gunakan mata mungkin tidur ya, karena kan harus menjamkan mata gitu. Nah, jadi banyak orang berpikir kalau misalkan tidak bisa melihat, berarti ya sudah kiamat gitu ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, memang saya akui menjadi seorang tunanetra pastilah lebih berat daripada ya tentu saja orang yang bisa melihat. Nah, oke, saya akan bercerita tentang pengalaman saya sebagai seorang tunanetra. Jadi tadi seperti dikatakan 6 tahun itu saya sudah mulai tuh kelihatan gejala-gejalanya, mata saya ini ada masalah. Yang paling kelihatan itu kalau nonton TV, jarak dengan TV itu dekat sekali ya. Nah, terus juga kalau ada barang di lantai, itu sering saya tendang. Nah, yang paling fatalnya itu waktu mama saya ajarin saya baca, itu buku walaupun sudah dekat ke mata saya, tapi saya masih tetap kesulitan untuk melihat tulisannya, huruf-hurufnya itu. Nah, mulai dari situ orang tua saya bawa saya ke berbagai dokter mata ya, baik secara medis maupun tradisional, baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Waktu itu saya sampai ke Singapura dan Belanda ya untuk berobat. Tapi ternyata saya terkena penyakit mata namanya retinitis pigmentosa. Dan sampai detik ini, penyakit retinitis pigmentosa itu belum diketemukan obatnya. Ya, jangankan obatnya, penyebabnya sendiri pun masih terus diteliti sampai sekarang. Apakah ini memang genetik, ataukah ada penyebab lain, itu masih terus diteliti. Jadi dokter hanya bisa memberikan kami itu vitamin mata dosis tinggi supaya mencegah penurunan yang begitu cepat, yang terlalu cepat, seperti itu. Nah, waktu itu dokter terakhir sudah menyarankan sebenarnya ke orang tua saya, supaya saya didaftarkan ke sekolah luar biasa untuk para tunanetra SLBA ya. Tapi orang tua saya nolak karena gimana ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dokter mendiagnosa kalau saya pasti akan menjadi tunanetra total, menjadi buta total, seperti itu. Jadi khususnya ayah saya waktu itu nggak bisa terima. Akhirnya, singkat cerita, saya tetap didaftarkan ke sekolah swasta di kampung halaman saya ya, di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, itu salah satu sekolah terbaik di kampung saya itu. Nah, waktu pendaftaran sebenarnya pihak sekolah sudah menolak saya, Bapak Ibu, dengan alasan tidak pernah punya pengalaman untuk menerima murid tunanetra. Dan di pikiran mereka ya tunanetra punya sekolahnya sendiri, kenapa harus dipaksa masuk sekolah awas seperti itu. Tapi waktu itu mama saya ngotot, singkat cerita, akhirnya saya ditanya dan kalau nantinya saya ternyata mengganggu kegiatan belajar mengajar murid lainnya, saya harus dikeluarkan seperti itu. Ini saya lanjut aja ya, Bu Oki. Ya, Atau masih
Ya, masih terdengar. Oke. Silakan. Oke. Nah, saya di kelas itu sudah ditaruh di deretan meja paling depan dan di tengah. Tapi untuk melihat tulisan di papan tulis, saya harus tetap lari ke dekat papan tulis, lihat satu kalimat, lalu balik lagi ke meja saya, baru saya tulis ke buku catatan. Jadi kurang lebih kerjaan saya di kelas itu ya mondar-mandir terus dari meja ke papan tulis, karena saya tidak bisa lihat tulisan di papan tulis itu kalau dari meja saya, walaupun saya udah paling depan gitu. Nah, seringkali itu kalau saya lagi berdiri lama di depan untuk lihat tulisannya, teman-teman saya tuh udah teriak-teriak tuh di belakang. Rahel, minggir, nggak kelihatan, halangan seperti itu. Nah, itu tambah buat saya sulit ya untuk membaca. Nah, sering juga guru-guru tuh suruh murid-muridnya kan baca bergiliran ya dari depan sampai ke belakang. Nah, dari kecil tuh saya punya pikiran, saya tuh nggak mau dibedakan dari teman-teman saya yang lain. Jadi kalau teman-teman saya melakukan apa, saya juga harus seperti mereka. Teman saya main apa, saya juga harus main seperti mereka. Pokoknya saya harus bergaul seperti mereka, intinya seperti itu. Walaupun ya seringkali kalau main, saya cuma jadi anak bawang. Kenapa? Karena kalau anak bawang kan kena pun nggak mati-mati gitu. Jadi tidak merugikan kelompok manapun, intinya kayak gitu. Nah, kalau lagi membaca, ya, kalau lagi membaca itu saya pakai kaca pembesar. Nah, baca saya selain lama juga sering salah-salah. Nah, sekali saya salah baca itu satu kelas bisa ngetawain saya sama teman-teman saya. Nah, kalau udah kayak begitu bisa dibayangin ya, saya bukan makin benar bacanya malah tambah amburadul. Kenapa? Tangan saya yang pegang kaca pembesar belum mulai gemeteran. Iya. Terus saya udah mulai kering. Ini sinyalnya sedang nggak bagus kayaknya ya, Bu Enda. Iya. Iya. Apa Kita tunggu. gambarnya hilang? Iya. Ibu Rahel. Halo, Ibu Rahel masih di depan komputer, di depan HP-nya. Jadi waktu itu kegiatan paling menakutkan dan melelahkan buat saya itu membaca dan menulis. Padahal itu yang memang mau nggak mau harus. Waktu yang diberikan sekolah 1,5 jam itu tidak cukup buat saya. Jadi baca itu pakai kaca besar, lama, palingan waktu habis itu setengah soal lagi masih belum bisa saya isi. Nah, hal itulah yang membuat nilai-nilai saya juga jadi buruk ya. Tapi ya syukur tiap tahun saya masih bisa naik kelas dan saya terus berjuang sampai singkat cerita ke kelas 6 SD. Nah, waktu mau ikut ujian lulusan, tiba-tiba kepala sekolah saya, Ibu Rahel, maaf nih, mungkin agak kenapa? Alasannya takut nanti suaranya mungkin berbicaranya agak diperlambat sedikit ya, bisa Ibu? Karena agak putus-putus suaranya. Tidak ada peraturan ini sekolah menjadi nem terendah di antara sekolah-sekolah lainnya. Itu bisa mencoreng nama sekolah gitu. Nah, tentu saja orang tuanya nggak bisa dilarang gitu. Saya ingat suatu hari gitu. Justru Bapak Ibu saya nggak doa waktu itu kan sambil mengucapkan air mata. Dan doa Tuhan itu melembutkan hati kepala sekolah supaya saya diizinkan ikut ujian akhir. Ya. Ini kita berbicara tentang kelas 6 SD ya Ibu ya. Halo Ibu Rahel. Halo. Ya, Bu Rahel mungkin boleh usul videonya sementara di off-kan dulu bisa? Karena suaranya agak terputus-putus ya. Iya. Mungkin sementara ketika Ibu cerita boleh nggak apa-apa di off-kan kameranya ya supaya bisa suaranya lebih lancar ya. Ini udah jelas, Bu. Ini silakan. Ya, sekarang sudah jelas. Tadi kita agak terputus-putus tadi.
Nah, Oke, ini Ibu tadi cerita sampai Ibu kelas 6 ya, barusan ya? ya. Nah, jadi kelas 6, Oke. Bisa. Bisa hmm, dilanjut Bu, soalnya yang tadi agak terputus, silakan Bu. ya, ini suara saya jelas ya Bu ya? Jelas, Oke, oke, jelas. sip. Ya, jadi waktu kelas 6 itu kan kepala sekolah melarang saya ya ikut ujian dengan alasan takut gara-gara anak tunanetra, yang satu ini NEM sekolah jadi NEM terendah di antara sekolah-sekolah lain. Nah, itu kan juga bisa mencoreng nama sekolah gitu. Nah, waktu itu orang tua saya tidak terima, tetap berjuang. Saya ingat waktu itu suatu sore mama saya ajak saya doa sama-sama di kamar, tapi saya waktu itu tidak berdoa, saya hanya melihat mama saya berdoa sambil mengucurkan air mata seperti itu, dan isi doanya kedengaran sama saya kalau mama saya hanya minta supaya Tuhan melembutkan hati kepala sekolah supaya saya diikutkan ujian seperti itu. Nah, saya di situ berpikir kalau mama saya aja bisa berjuang buat saya juga harus berjuang buat diri saya sendiri. Jadi waktu itu diam-diam setiap malam saya berdoa, saya minta Tuhan izinin saya ikut ujian. Saya nggak minta yang muluk-muluk. Tuhan kasih saya aja NEM rata-rata 6 aja. Itu kan 6 itu NEM terendah ya, supaya bisa lulus gitu. Nah, saya pikir yang penting lulus aja. Akhirnya singkat cerita, ternyata sekolah mengadakan rapat guru-guru dan banyak guru-guru yang mendukung saya. Hmm, Akhirnya saya diikutkan ujian, diizinkan. Nah, waktu ujian berlangsung itu pengawasnya dari sekolah-sekolah lain, seperti itu. Dari sekolah-sekolah lain, nah, ya Ibu, Ya, silakan diteruskan Ibu. jadi parno ini. Oke. Eh, ya, jadi dari pengawasnya itu dari sekolah lain. Nah, seringkali kalau lagi saya ngerjain soal kan pakai kaca pembesar. Nah, mereka itu seringnya berdiri di samping meja saya, jadi ngeliatin saya terus gitu. Ya mungkin bagi mereka saya ini makhluk langka kali ya, karena nggak ada kayak saya di sekolahnya gitu. Tapi kan hal itu sangat mengganggu saya gitu. Tapi juga kan nggak mungkin saya usir. Jadi ya mau nggak mau, saya harus fokus dengan apa yang harus saya kerjakan. Nah, tapi waktu itu walaupun waktu belum selesai, saya sudah bisa menyelesaikan semua soal, baik pilihan ganda maupun esai. Nah, bahkan saya masih punya waktu untuk ngecek lagi hasil jawaban saya dari soal nomor 1. Dan waktu NEM keluar, saya kaget banget Bapak Ibu, ternyata Tuhan tidak menjawab doa saya. Waktu itu kan saya cuma minta rata-rata 6 kan. Iya, tapi ternyata Tuhan berbelas kasih lah ya sama saya diberi NEM waktu itu rata-rata 8. Ya, jadi waktu itu seperti mujizat buat saya. Ah, Ya, terus akhirnya saya lulus jadi seorang gadis remaja ya. Mata saya tuh makin lama makin parah gitu, makin turun 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 terus. Nah, di SMP itu saya nemu alat yang memang didesain khusus untuk anak low vision kayak saya. Jadi tunanetra itu masih dibagi dua lagi Bapak Ibu. Totally blind yang sama sekali tidak bisa lihat apa-apa termasuk cahaya, atau low vision yang masih punya sisa penglihatan. Nah, saya masuk yang low vision. Jadi kacamata itu ada teropongnya di tengahnya, 2. Nah, seperti fungsi teropong ya, diputer-puter nanti objek yang jauh itu bisa terlihat mendekat dan lebih membesar, karena ada kaca pembesar. Nah, seperti itu kurang lebih alatnya. Nah, saya gunakan alat itu untuk melihat tulisan yang di papan tulis, supaya saya nggak perlu mondar-mandir. Tapi ternyata karena pigmen yang menyerang mata saya ini lebih ke tengah dulu ya, jadi ke tengah mata. Jadi kalau saya lihat dengan 2 mata justru jadi gelap sama sekali. Makanya itu saya hanya mengandalkan sebelah mata, dan itu pun pakai ekor mata. Bisa dibayangin ya, jadi saya kalau baca buku itu miring kepala saya, gitu. Nah, jadi pakai kacamata itu hmm. pun saya hanya mengandalkan sebelah mata, dan kadang-kadang saya udah plototin mata saya tetap tulisan itu tidak terlihat sama saya. Akhirnya saya lepas lagi kacamatanya dan saya minta teman saya untuk bacakan gitu. Nah, namanya anak remaja ya lagi mudi-mudian gitu. Kadang mau, kadang enggak gitu. Kadang-kadang lempar sana, lempar sini gitu. Nah, itu membuat saya tuh sedih sekali. Nah, makanya tuh SMP itu hobi saya itu pulang sekolah masuk kamar, di situ saya nangis. Saya marah sebenarnya sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan
nggak adil sama saya. Eh, Kakak adik saya aja di rumah Tuhan kasih mata yang sempurna. Teman-teman saya semua di sekolah Tuhan kasih mata yang sempurna. Kenapa saya hanya sendirian gitu rasanya yang seperti ini? Melek enggak gitu, buta enggak, di tengah-tengah gitulah. Soalnya setiap kali saya tanya mama saya, sebenarnya mata saya ini kenapa sih Mama? Mama saya juga sebenarnya waktu itu kurang ngerti gitu dengan istilah medis ya. Jadi mama saya cuma bilang kamu tuh punya kelainan mata, cuman begitu aja. Jadi saya merasa beda dari yang lain gitu. Nah, makanya itu saya sering protes, nangis, marah. Pokoknya saya benar-benar kecewa sama Tuhan. Nah, tapi bersyukurnya saya ini orangnya kalau udah kayak meledak-ledak gitu ya, marah gitu ya, nangis. Nah, tapi kalau udah selesai, hati saya mulai dingin lagi gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir lagi. Kalau saya menyerah di sini, itu sama saja saya menghancurkan diri saya sendiri. Yang saya hancurkan bukan orang lain, tapi saya sendiri, masa depan saya sendiri. Makanya itu saya berusaha untuk bangkit lagi, saya hadapi lagi hari-hari saya. Pokoknya di SMP itu lebih berat lagi, kenapa? Karena kaca pembesarnya pun yang loop biasa itu sudah tidak mempan buat saya, itu tidak bisa membantu. Jadi saya harus pakai loop yang lebih kecil, tapi daya membesarkan hurufnya itu lebih besar. Jadi bayangin Bapak Ibu, loopnya kecil, sekecil kelereng kali ya. Tapi hurufnya bisa jadi paling yang masuk ke loop itu cuma 2 huruf paling gitu. Jadi bayangin saya harus baca soal ujian pilihan ganda yang soalnya panjang-panjang gitu ya, pilihannya panjang-panjang. Kadang-kadang udah sampai saya baca, saya lupa soalnya tadi apa ya. Saya balik lagi, wah itu benar-benar buat saya frustasi. Kadang-kadang sampai keringetan saya ngerjain gitu. Kadang-kadang di tengah ujian itu saya udah pengen buang itu kertas ujian keluar jendela kelas gitu. Tapi saya tahu kalau saya melakukan itu sama saja saya mengetuk palu saya sendiri untuk menyatakan kalau Rahel tidak akan naik kelas gitu. Nah, hal itu kan sangat menakutkan buat saya. Makanya itu saya berjuang semampu saya. Akhirnya ya singkat cerita saya berhasil lulus 3 tahun ya SMP, masuk ke SMA, seperti itu makin lama makin parah terus. Mungkin saya sedikit cerita nih di SMA, saya ada kisah cinta juga nih. Jadi Waduh, sudah ada kisah cinta di SMA itu ya? Wah, iya, kisah kasih di SMA kan, Bu. gimana? Iya benar. Nah, terus jadi Seru nih. ceritanya nih Gimana? ada cowok lah biasa deketin saya, terus dia bilang saya terima kamu apa adanya kayak gitulah. Terus oke, jalan. Ternyata selang 10 bulan tiba-tiba dia bilang sama saya, maaf ya katanya, papa aku bilang ngapain kamu pacaran sama Rahel? Rahel itu nanti cuma bisa jadi beban aja buat kamu gitu. Nah sayangnya itu cowok saya sampein ke saya gitu, terlalu polos gitu ya. Waduh, rasanya saya tuh gimana ya, dunia runtuh gitu kan. Nah itu kan saya sering kan bertanya pada Ya, Tuhan, iya. Tuhan kalau selamanya saya seperti ini mau jadi apa saya nanti? Apakah saya selamanya tergantung sama orang tua saya? Saya nggak bisa hidup mandiri, kerja, cari uang. Terus apakah nanti ada cowok yang mau menikah dengan cewek istilahnya cacat lah ya kayak saya gitu. Nah pas kejadian ini otomatis saya bilang sama Tuhan, tuh kan bener kan? Terbukti ketakutan saya gitu. Nah terus tapi justru waktu itu saya mikir seperti ini, statement papahnya dia yang bilang bahwa saya selamanya akan jadi beban buat orang lain, itu justru yang bisa dibilang memantik saya gitu loh. Saya mau buktikan bahwa tunanetra seperti saya pun bisa kok hidup mandiri gitu. Saya nggak akan selamanya tergantung sama orang lain. Saya akan buktikan gitu. Jadi itulah yang justru memantik semangat saya. Nah, semenjak itu saya mulai belajar orang tua saya itu sampai saya SMA belum memperkenalkan saya dengan dunia tunanetra. Jadi mereka itu masih berharap saya ini bukanlah tunanetra gitu. Saya ini bisa sembuh mata saya gitu. Jadi buat mereka saya bukan tunanetra. Jadi saya tidak pernah dikenalkan dengan dunia tunanetra termasuk sekolah SLB itu. Nah, tapi waktu itu iya Bu. Boleh ya bertanya sedikit ya. Tadi Ibu Ya. kan mengatakan bahwa
bahwa sampai SMA itu Ibu tidak pernah diperkenalkan dengan dunia tunanetra ya. Jadi Ya, betul. kehidupan sehari-hari Ibu bisa jalani semuanya dengan sendiri ya. Jadi kalau melihat misalnya mau ke kamar mandi, misalnya mau kemana, Ibu kalau jaraknya sangat dekat itu masih bisa berjalan dan sebagainya ya gitu ya Bu ya. Oh, oke. Jadi penurunan mata saya itu eh, SD itu saya masih bisa main gitu ya, lari-lari walaupun tulisan itu susah. SMP itu saya udah nggak bisa lari-lari itu. Tapi kalau bola kayak bola voli itu saya masih bisa lihat bayangannya. Nah, kalau lagi olahraga voli itu Oh, bola voli datang ke saya tuh saya masih bisa kelihatan tuh bayangan bolanya. Nah, SMA oh, jadi Ibu SMP masih main voli ya Bu ya? masih. Jadi dengan keterbatasan penglihatan saya cuman apa ya dibilang insting perabaan saya aja gitu loh. Jadi kalau bola datang ke saya, nah ya Mm-mm. untung-untungan sih Bu. Kadang ketangkep, kadang enggak gitu. Ya, Ya. heeh. Nah jadi kurang lebih seperti itulah ya. Nah terus SMA itu bola voli udah nggak kelihatan. Jadi kalau saya lagi disuruh main voli, bola dilempar dari musuh saya lari daripada saya kena bola gitu kan. Ya. Nah, nah, tapi jalan sendiri saya masih bisa Bu SMA. Oke. Heeh, saya Dan masih tidak bisa. memakai tongkat ya Bu ya? Enggak, heeh. Nah, tapi untuk tulisan SMA saya udah naik turun Bu. Jadi garis buku itu udah saya tabrak ke atas, ke bawah, wah udah kacau balau tulisan di saya, di buku saya itu. Seperti itu kurang lebih jadi bisa dibayangin ya penurunan mata saya. Nah, untuk SMA kaca pembesar udah tidak berfungsi, mau yang besar atau yang kecil loopnya udah tidak berfungsi buat saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang saya ini jadi tanpa sadar saya ini berlatih hidup dengan mata seadanya, penglihatan seadanya gitu. Jadi karena kebiasaan juga mungkin jadi kadang-kadang saya nggak sadar gitu. Kadang ngerasa bahwa apa yang saya lakukan ini ya normal-normal aja gitu. Nah, kalau masuk dari ruangan luar gitu yang ada cahaya lalu ke dalam rumah langsung plek gelap. Nah, itu salah satu ciri retinitis pigmentosa, gelapnya tuh benar-benar gelap, dan kadang-kadang saya sampai nabrak-nabrak. Nah, saya pikir itu pun biasa, normal gitu. Jadi kadang saya tuh jadi kayak ngerasa karena saya jalani setiap hari, jadi saya nggak ngerasa gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya, Bu, ya. Ya. Dan Gitu. kemudian tadi setelah istilahnya habis itu laki-laki tadi memutuskan hubungan gitu ya, Bu Iya, Rahel? iya. Ya pokoknya intinya, singkatnya akhirnya kita putus gitu. Nah, tapi, justru karena statement papanya itulah yang memantik semangat saya untuk bangkit, untuk hidup mandiri. Nah, disitulah saya mulai berpikir untuk hidup mandiri, Bu. Nah, saya mulai ngelihat di TV awalnya, ada tunanetra baca dengan jari-jari tangan, huruf braille. Nah, disitulah saya sadar, saya ini tunanetra dan saya harus belajar, apa yang harus dipelajari seorang tunanetra. Nah, saya minta izin sama mama saya mau belajar huruf braille gitu. Waktu itu mama saya sempat kaget. Tapi karena melihat kesulitan saya, akhirnya dia cari guru SLBA di kampung halaman saya tuh, suruh panggil ke rumah. Jadi saya les privat gitu di rumah. Nah, disitulah saya mulai tanya-tanya, di SLB itu teman-temannya seperti apa sih, Pak? Oh, mereka hebat kok, mereka mandiri kok, begini gini gini. Wah, saya makin tertarik lagi. Saya mau dong kenal sama mereka, mau belajar banyak gitu. Nah, awalnya saya diantar jemput sama orang tua saya, tapi lama-lama tiba-tiba orang tua saya bilang, "Kamu tuh nggak sama kayak mereka, kamu beda, kamu nggak boleh lagi ke sana." Jadi sampai detik itu orang tua saya masih belum terima kalau anaknya itu disebut tunanetra gitu. Hmm. Jadi ya udah sejak saat itu saya terus belajar apapun yang saya bisa pelajari. Nah tapi saya pulang sendiri waktu itu nekat dari sekolahan. Biasanya kan diantar jemput terus kan. Suatu hari saya bilang sama mama saya, jangan jemput saya ya, saya mau pulang sendiri. Kamu pulang sama siapa? Sama teman dianterin. Kebetulan ada teman yang satu jurusan gitu sama saya. Nah orang tua saya percaya aja gitu. Oh benar ya, diantar dia, iya benar. Udah
Pulang memang saya benar diantar teman saya naik angkot sampai ke depan rumah saya, lalu kita nyebrang, teman saya nyetop angkot lagi, dia pulang lagi. Padahal rumah dia tuh lebih dulu dibanding saya gitu. Saya lebih atas, harusnya dia dulu yang turun gitu. Nah, tapi suatu hari saya nekat. Saya bilang, "Kamu turun aja di rumah kamu, biar saya lanjut sendiri." "Kamu bisa bener?" "Bisa, tenang aja. Pokoknya kalau ada apa-apa besok masuk koran lah." Terus dia bilang, "Bener ya?" Katanya gitu. "Iya bener, nggak apa-apa, aku bisa kok." Waktu itu saya pedenya kenapa? Saya masih bisa lihat bayang-bayang kan gitu. Nah, waktu saya turun angkot, saya tuh teledornya langsung main lari aja saya nyebrang itu. Ternyata ada mobil dari atas cepet banget. Tapi ya nggak usah tegang Bapak Ibu. Ternyata Tuhan masih menolong saya, masih melindungi saya walaupun di detik-detik terakhir, walaupun mobil itu sampai ngerem itu bunyi ban berdecitnya itu sampai pengemudi itu marah sama saya gitu. Itu saya selamat sampai ke depan pagar saya, tapi dengan tubuh gemeteran dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Nah, di situ saya nggak pernah cerita sama siapapun tentang kejadian itu. Karena pasti orang tua saya kan ngelarang saya untuk pulang sendiri lagi kalau sampai tahu. Cuman saya mikir saya harus lebih hati-hati aja gitu. Nah, itulah salah satu kenekatan saya untuk bisa hidup mandiri, pengen ngebuktiin kalau saya bisa mandiri. Singkat cerita, saya lulus SMA, mau nggak mau saya harus keluar kota. Karena di Sukabumi waktu itu belum ada universitas. Nah, saya pergilah ke Jakarta, masuk ke Unika Atma Jaya. Tahun 99. Nah, jadi waktu Semanggi tuh, kasus Semanggi saya ada di kelas itu, lagi tembak-tembakan di luar. Saya di kelas. Nah, saya belajar, saya masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bimbingan konseling waktu itu. Satu kelas hanya saya sendiri yang tunanetra. Cuma waktu itu saya sudah bergaul dengan teman-teman tunanetra lain di Jakarta. Nah, disitulah mama papa saya mulai terbuka, karena mereka melihat bahwa, wah benar ya, ternyata tunanetra juga hebat-hebat gitu. Nah, di situ saya banyak belajar dari teman-teman saya tentang alat bantu, yaitu salah satunya tape recorder. Ya, kalau zaman dulu kan masih tape recorder ya, kaset gitu ya. Nah, saya pakai itu kayak pewawancara gitu, pakai tape recorder. Nah, saya bawa itu ke kampus, saya rekam kuliah dosen, terus kalau pulang kelas, saya kejerin tuh teman saya satu-satu, minta tolong, rekamin dong catatan yang kamu tadi buat di kelas. Nah, itu saya harus setiap hari dan harus ganti-ganti orangnya. Karena kalau nggak setiap hari, itu catatan pasti numpuk. Akhirnya apa, teman saya bilang, aduh banyak banget, males gitu. Nah, kalau nggak ganti-ganti orang, nanti dia ini protes. Lo kok nyuruhnya gue mulu, nyuruh dia dong, kali-kali gitu. Jadi saya ini harus dituntut kreatif lah gitu. Nah, sampai di rumah saya akan ringkas kembali ke dalam huruf Braille. Jadi ya dari kecil memang saya harus terbiasa ya, minimal kerja 2 kali lipat lebih keras dari teman-teman saya yang lain, supaya saya bisa mengejar gitulah ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kalau ujian di kampus itu saya dibantu sama orang sekretariat kampus, saya ngerjainnya di ruang dosen. Jadi mereka bacain soalnya lisan, lalu saya jawab. Nanti mereka baru tulis jawaban saya di lembar jawaban. Ya, kurang lebih seperti itu cara saya belajar. Nah, akhirnya saya lulus menjadi seorang sarjana pendidikan di tahun 2003. Jadi, waktu udah lulus nih, selesai, saya bergumul dengan yang namanya dunia pekerjaan waktu itu. Karena saya lihat kenyataannya di luar sana banyak sekali, jangankan penyandang disabilitas seperti kami. Yang normal aja secara fisik, yang non-disabilitas saja, sarjana banyak yang nganggur gitu. Nah, saya mikir, aduh, gimana dengan nasib saya gitu, yang tunanetra seperti ini, bisa nggak saya kerja di perusahaan atau di mana gitu, sekolah atau di mana. Nah, sekali lagi ya saya cuma mengandalkan waktu itu Tuhan ya, satu-satunya. Saya bilang kalau Tuhan sudah bisa memimpin saya sampai saya menjadi seorang sarjana, pastilah Tuhan akan kasih saya juga pekerjaan gitu. Nah, singkat cerita, waktu nunggu saya ikut kursus komputer bicara namanya, itu untuk tunanetra. Sebenarnya kalau bisa dibilang telat ya saya belajarnya gitu, karena ya minimal
saya tuh tahu komputer bicara ini pas lagi saya ngerjain skripsi lah gitu, supaya saya nggak mengandalkan orang banget gitu. Saya bisa benar-benar mengoperasikan komputer sendiri. Tapi ya apa boleh buat, saya baru dengar bahwa ada kursus seperti itu tuh setelah saya lulus justru. Tapi saya percaya ya, tidak ada ilmu yang terlambat. Karena kita tidak tahu apa yang menunggu kita di depan sana gitu. Yang kita bisa lakukan hanyalah mempersiapkan diri gitu supaya saat kesempatan itu datang kita sudah siap, intinya gitu. Jadi saya belajar komputer itu. Nah, waktu saya belajar komputer itulah saya ditelepon oleh seorang ibu, seorang karyawati yang tidak saya kenal sebenarnya. Cuman ternyata dia itu salah satu peserta atau pernah mendengarkan sharing saya di tempat lain. Nah, ibu itu menawarkan saya untuk sharing di kantornya. Saya datang itu wisuda saya November 2003, Desember 2003 saya diundang sharing di kantor beliau. Dan ternyata singkat cerita owner dari perusahaan itu dengar saya, sharing saya, dan dia langsung menawarkan saya pekerjaan. Padahal saya belum ijazah dari kampus pun belum turun istilahnya gitu. Jadi singkat cerita saya 2004 Januari itu sudah bekerja di PT Mulia Keramik Indah Raya di Cikarang gitu. Nah awalnya sebagai apa itu Bu? Dan pekerjaannya seperti apa? Oke, awalnya saya diterima sebagai resepsionis. Jadi job desk saya itu selain terima dan sambungin telepon, tapi saya juga harus terima tamu. Karena Mulia kan itu termasuk perusahaan besar ya. Jadi tamunya juga dari dalam dan luar negeri seperti itu. Nah, kalau untuk urusan telepon, nomor-nomor extension itu saya braille, Bu. Saya braille kurang lebih karena perusahaannya itu kan grup. Jadi ada 4 gedung dan ada pabrik. Nah, jadi kurang lebih ada 600-an extension waktu itu saya harus hafal, Bu. Nah, caranya ya udah. Saya braille. Nah, setiap pulang pergi kerja itu lumayan ya. Rumah saya di Tangerang, lalu kerja saya di Cikarang. Nah, itu kan pulang pergi di bis saya hafalin terus tiap hari gitu. Nah, kurang lebih sebulan setengah atau 2 bulan, 1 bulan setengah kali ya. Saya hafal udah tuh. Suatu hari atasan saya telepon ke meja saya, dia tanya-tanya nomor extension yang dia tanya banyak banget ya. Sangka saya memang dia butuh, tapi untungnya saat itu saya udah kuasain gitu. Nah, akhirnya sebelum tutup telepon, atasan saya bilang, "Rahel, kamu hebat," gitu. Pas dia tutup telepon, di situ saya baru mikir, kayaknya tadi dia ngetes saya deh gitu. Ya, tapi bersyukurnya saya udah menguasai. Nah, bagaimana cara saya mengatasi tamu? Nah, saat itu kan mata saya ini udah parah banget ya. Jadi saya kalau orang itu saya bisa lihat bayang-bayang tapi hitam-hitam begitu. Jadi kalau misalkan ada pohon atau orang, nggak bisa ngebedain. Atau setan gitu berdiri di depan saya juga saya nggak bisa ngebedain. Jadi apa namanya ya, saya sebisa mungkin siapapun dia gitu, mau makhluk halus, makhluk warakasa sekalipun ya, kalau saya lihat ada bayangan di depan saya, ya saya layani lah dengan sebaik-baiknya gitu. Pokoknya saya hanya memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya kasih tahu mereka gitu, saya tunanetra. Jadi maaf kalau misalkan saya agak terbatas gitu untuk melayani. Nah, biasanya mereka mengerti gitu. Mereka mengerti keadaan saya. Bahkan kadang-kadang mereka ngomong gitu, "Rahel, saya setiap kali ke sini lihat kamu, saya ini seperti ditegur gitu. Saya seperti disemangati lagi. Kamu aja yang seperti ini semangat banget bekerja. Saya aja yang normal kadang-kadang malas banget kerja," kata dia gitu. Nah, mendengar seperti itu ya saya merasa bersyukur sekali gitu ya. Walaupun di tengah keterbatasan saya masih berguna lah buat orang lain gitu. Nah, singkat cerita akhirnya di tahun 2007 saya dipanggil atasan saya dan saya dimutasi. Saya dipromosi ke bagian HRD Training and Recruitment. Nah, disinilah ilmu komputer saya terpakai. Sorry. Jadi tadi saya bilang ya, sebenarnya saya telat belajarnya, tapi kan tidak ada ilmu yang terlambat sebenarnya untuk kita pelajari.
Karena kita tidak tahu apa yang akan menunggu kita di depan sana. Dan benar saja, kalau waktu itu saya mikir, saya udah selesai kuliah kok, udah jadi sarjana, males lah belajar-belajar lagi. Pasti dihadapkan dengan atasan saya langsung bertanya, "Rahel, kamu bisa apa?" Saya pasti akan bengong gitu, nggak tahu saya bisa apa ya, Pak? Bisa mijit gitu? Bapak mau dipijit gitu? Kan tunanetra image-nya kan pemijat gitu. Nah, terus tapi Iya, iya. karena saya sudah ada ilmu komputer itu, akhirnya dengan pede saya bilang, "Saya bisa komputer, Pak." "Oh ya? Coba kamu praktek." Saya praktek dan akhirnya ya itulah saya dipromosi, "Oke, kalau gitu kamu pindah ke HRD Training, bantu di HRD Training." Nah, di HRD Training itu saya banyak bantu untuk mendata peserta di kolom Excel seperti itu ya. Lalu kalau ada meeting, saya disuruh buat minute of meeting-nya. Padahal saya tahu sebenarnya teman-teman saya tuh lebih rapi, lebih lengkap. Karena kan kalau atasan saya lagi meeting, dia nulis-nulis di papan tulis, saya nggak tahu apa yang dia tulis gitu. Tapi saya bersyukur dapat atasan yang waktu itu begitu percayanya sama saya dan begitu menghargai saya. Jadi dia beri saya kepercayaan gitu. Lalu ya singkat cerita saya juga akhirnya lama-lama dipercaya untuk membawakan sharing motivasi kepada karyawan outsourcing waktu itu ya. Nah, disitulah mungkin Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk ke langkah selanjutnya. Karena setelah saya menikah, lalu saya punya anak, saya Nah, pengen boleh mengurus anak nih, saya. Bu Rahel sebelum masuk ke menikah dan punya anak ya, nanti juga Iya, diceritakan ya bagaimana bertemu dengan sang suami gitu ya, iya, Bu. iya, iya. Apakah ketemunya di tempat pekerjaan ini? Bukan. Nah, kalau cerita Oh, tentang bertemu bukan. dengan suami, Oke. oke, saya cerita lagi nih tentang Nanti kisah cinta ceritain saya. itu deh, nggak apa-apa. Selesaikan, nanti masuk ke sana ya Bu ya, secara Oh, singkat bisa. oke, kalau gitu saya lanjut dulu yang tadi aja ya, Bu ya. Ya. Nah, tadi saya bilang, saya kalau lagi mikir gitu ya, merenung sekarang perjalanan hidup saya, kadang-kadang saya mikir, mungkin Tuhan itu sebenarnya sudah mempersiapkan saya langkah demi langkah gitu. Seperti saya dipindahkan ke HRD Training, lalu saya diberi percayaan untuk memotivasi gitu. Itu saya sudah dipersiapkan, udah dilatih dulu sebelumnya untuk saya menghadapi training yang lebih besar. Nah, waktu saya akhirnya resign, saya mengundurkan diri karena saya ingin urus anak saya sendiri, saya bertemu dengan seorang motivator waktu itu. Nah, kita satu panggung. Waktu itu saya sharing, kayak seperti ini ya, saya sharing, pengalaman hidup saya, nah dia yang pembicara utamanya. Nah, di situlah kami dipertemukan, lalu setelah itu dia selalu mengundang saya gitu untuk sharing di, seminar yang dia bawakan. Nah, sampai suatu hari tiba-tiba dia menyodorkan saya materi. Dia bilang, "Rahel, kamu bawakan materi ini ya," gitu. Saya kaget sebenarnya. Ini orang waras apa enggak sih? Karena dia belum pernah lihat saya ngajar gitu kan. Bahkan dia kasih kayak kesempatan saya untuk, "Coba kamu ngajar di depan saya lihat." Enggak, dia langsung aja, "Nih, nanti kamu yang bawain ya." Nah, tapi waktu itu saya mikir, kalau saya tolak, kesempatan ini belum tentu datang untuk yang kedua kalinya. Jadi waktu itu saya nekat, "Oke, Ya. Pak, siap." Nah, setelah saya bilang begitu, baru saya mikir, "Waduh, gimana cara bawainnya ya?" Sementara slide slide itu saya udah nggak bisa lihat. Waktu itu mata saya udah makin parah, orang-orang di depan saya tuh, para audiens itu, kalau lampunya redup gitu ya, kalau nggak kuning-kuning gitu, itu udah sama sekali deh hitam, gelap. Jadi saya nggak tahu nih orang masih ada apa enggak gitu kan. Jadi, eee, ya saya nekat lah, intinya saya nekat. Tapi di situ saya ingat, fokus sama kekuatan kamu, jangan fokusnya sama kelemahan. Nah, saya mikir kekuatan saya apa ya? Oh, saya ini, daya ingat saya dibilang orang kuat gitu, makanya saya bisa ngafalin nomor extension. Nah, saya pakailah itu, saya hafalin slide demi slide gitu ya. Kadang-kadang slide-nya sampai puluhan, kadang-kadang pernah saya sampai ratusan slide yang harus saya tampilkan. Nah, saya hafalin urutannya, habis ini apa, habis ini apa. Nah, kalau misalkan saya kelewat gitu, misalkan saya pencet pointer lalu bunyi tek tek gitu, kadang-kadang saya nggak ngeh gitu, itu kadang peserta sendiri kok yang akan bilang, "Bu, slide-nya Bu," gitu. Nah,
sebenarnya ada untungnya juga. Untungnya apa? Saya tahu kalau ternyata di depan saya masih ada orang gitu. Nah, terus saya juga pakai tekniknya dikasih suara slide-nya. Jadi kalau dari slide 1 ke slide 2 ada suara tek tek atau fek fek gitu. Jadi saya tahu oh slide-nya udah kebuka. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah cara saya. Jadi saya harus mikir sendirilah gimana caranya supaya saya bisa mengatasi keterbatasan saya ini. Nah, sampai terus saya dipercaya untuk membawakan training ke perusahaan-perusahaan. Saya keliling Indonesia waktu itu bersama tim ya. Waktu itu saya di PT Kendu Coaching namanya, PT Kendu Coaching. Sampai sekarang sih saya masih aktif di Kendu Coaching. Oh, Akhirnya, sampai sekarang ya, Bu? Oke. iya, saya masih di PT Kendu Coaching gitu. Nah, sampai akhirnya blek, tiba-tiba COVID. Nah, COVID itu kan sempat vakum kan training. Waduh, bingung semua gitu. Waktu itu saya sempat kayak sekarang ini, webinar atau via Zoom seperti itu. Nah, tapi tidak tidak seaktif dulu kan, saya terbang sana, terbang sini gitu. Sampai akhirnya saya mikir, saya kebanyakan di rumah, ngapain ya gitu, saya harus cari solusi lain nih gitu. Nah, saya mikir lagi, fokus sama kekuatan. Kelebihan saya apa ya? Nah, selain itu saya sering masak kan buat anak saya gitu. Nah, saya sering buat nugget buat anak saya gitu. Maksudnya kan saya buat nugget sendiri supaya ya tahu isinya apaan gitu, sehat gitu. Iya. Nah, saya mikir, kenapa nggak saya coba tawarin nugget saya gitu. Nah, ternyata waktu saya tawarin, banyak yang bilang, Rahel, enak-enak gitu nuggetnya. Banyak yang bilang suka. Nah, saya makin pede, walaupun waktu itu saya masih pakai cara tradisional banget. Saya masih parut bawang putih, saya parut ya. Pokoknya wah, masih ini banget lah, manual banget gitu. Nah, dapat komplainan, banyak banget komplainan saya dapat. Ada juga namanya saya juga pakai resep sendiri ya. Kadang-kadang juga tepungnya kebanyakan lah gitu, kadang-kadang nggak rata lah ngaduknya atau gimana gitu. Pokoknya ada aja dah komplain. Nah, tapi justru komplainan-komplainan mereka itu yang membuat saya belajar gitu. Kalau mereka cuma bilang, "Oh, enak kok, enak enak," padahal nggak enak gitu ya, itu kan malah menghancurkan saya, gitu. Saya nggak tahu kesalahan saya di mana. Tapi justru dari komplainan-komplainan mereka, walaupun awalnya itu menyakitkan banget buat saya, sampai saya nangis gitu. Saya sedih, aduh gimana ya gitu, banyak banget yang nggak suka gitu. Sedih banget lah pokoknya. Terus tapi di situ saya mikir, ya tapi karena mereka itulah saya akhirnya bisa tambah baik 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 gitu. Sampai akhirnya saya diajak kerjasama sama namanya Precious One. Dia terlibat di disabilitas gitu, UKM disabilitas. Nah, disitulah saya mulai banyak orderan kayak gitu ya. Sampai saya bertemu sama seorang chef, Chef Desi Trisnawati. Dia Master Chef Indonesia waktu itu. Nah, dia yang membimbing saya akhirnya. Dia bilang, resep kamu saya revisi, kata dia begitu. Kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Pokoknya dia yang benar-benar mementori saya. Sampai saya pun dapat rezeki gitu ya, dikasih sama Oxon food processor, seperti itu. Sampai jadi benar-benar seperti apa ya, saya bersyukur gitu banyak orang yang punya hati gitu untuk membantu saya gitu ya, menolong saya, mengajarkan saya, bahkan sampai memberikan saya alat, "Nih kamu jangan manual lagi, capek," gitu. Karena satu nugget aja saya bisa setengah jam gitu, yang marut dulu lah, kadang-kadang marut sampai tangan saya luka-luka kayak gitu-gitu. Terus Iya. makanya dikasih, "Kamu pakai ini," gitu, biar cepet. Eee, nah udah terus sampai akhirnya, waktu itu Imlek ya, Imlek juga saya mikir, apa ya lagi yang saya bisa ya, lalu saya belajar bikin cookies. Nah bikin cookies, nah akhirnya sampai ke lebaran gitu, ternyata banyak yang suka gitu, ya udah gitu aja Bu, mengalir gitu, Mengalir sampai ya. sampai sekarang seperti itu. Nah, salah satunya juga saya nulis buku tentang perjalanan hidup saya. Nah, itu buku yang dipegang sama Kick Andy itu ya, buku pertama. Buku keduanya itu lebih lengkap, maksudnya lebih saya revisi gitu. Jadi Nah, itu Ibu aja sih, Bu. total menulis buku ada berapa, Bu? Sebenarnya kalau totalnya itu ada 4 ya.
4 itu termasuk buku revisi yang sekarang. Gitu. Yang 2 lagi itu satu buku gabungan sama orang-orang, yang satu lagi itu buku fiksi remaja gitu, Bu. Oh, ada juga yang fiksi remaja ya. Nah, Ibu menjual Iya. dari buku ini ada di mana, Bu? Di Gramedia ada, Bu. Jadi yang Gramedia pertama, ada. yang di pertama itu Aku Buta Tapi Melihat itu memang terbitan Gramedia ya, Alex Media Komputindo. Nah, setelah itu, setelah stop, yang ini udah saya stop, lalu saya masuk lagi ke penerbit Andi. Yang terakhir ini buku saya yang terakhir penerbitnya Andi. Nah, penerbit Andi ini juga masuk sih ke Gramedia gitu. Tapi sekarang ini banyak kan ya online atau langsung sih gitu. Oke, baik Ibu. Nah, teman-teman semua ya, kita mendengarkan perjalanan Ibu Rahel ya dari tadi itu udah berapa menit, kayaknya masih belum cukup juga. Begitu menarik dan begitu membuat kita merasa, wah luar biasa ya. Ibu bisa menjalani semuanya ini dengan sampai seperti sekarang ya, dengan semangat yang luar biasa dan banyak bisa melakukan banyak hal juga. Jadi Ibu sampai sekarang yang saya tangkap, satu, Ibu mengajar, ya. Kemudian Ibu juga menjual makanan yang tadi nugget apa Bu namanya? Nugget keraton. Nugget keraton, benar. Iya. Nugget keraton dan satu lagi juga menjual cookies. Nah, ngomong-ngomong teman-teman semua, kenapa hari ini saya bisa mengundang Ibu Rahel? Jadi ceritanya saya bekerja, saya adalah life planner dari AIA. Dan seorang direkturnya namanya Pak Normantan pada waktu itu memberikan kita para life planner-nya setoples ya kue kacang dan kita semuanya sangat suka. Kita bilang waduh ini enak banget. Kemudian Pak Norman cerita bahwa Ibu Rahel ini adalah teman dari istri beliau yang membuatnya. Begitu loh Bu Rahel ceritanya, kenapa saya bisa sampai kenal Ibu Rahel sampai sekarang ya. Jadi teman-teman semuanya yang mau mencoba cookiesnya, boleh segera nanti bisa pesan ya Bu Rahel ya. Mungkin nanti teman kita juga bisa lewat Ibu Endah dari Indonesia Belajar, atau bagi Bapak Ibu yang belum terhubung atau belum tergabung di WA Group Indonesia Belajar dengan Idayanti Sudiro, Bapak Ibu nanti bisa juga masuk ke IB Group kita, dan segala informasi nanti mengenai sosial media dari Ibu Rahel dan kemudian kontaknya Ibu Rahel nanti saya akan berikan di sana. Ya, nah Bu Rahel, saya ingin bertanya beberapa hal yang mungkin bisa menginspirasi ya untuk Bapak Ibu yang dari tadi juga sudah banyak sekali. Cuma saya ingin tahu gini, apa sih yang menjadi pedoman hidup dari Ibu Rahel? Dan apa tujuan hidup dari Ibu Rahel? Dua itu dulu, boleh di-sharingkan Ibu. Ya, pedoman hidup saya adalah saya bisa berguna buat orang lain, sebenarnya itu aja sih Bu. Walaupun saya penuh keterbatasan, tapi selama hidup, saya ingin hidup saya juga bermanfaat. Gitu. Berguna untuk orang lain ya. Iya. Okay. Ya itu aja sih sebenarnya, singkat itu aja Bu. Kalau tujuan hidup utama Ibu Rahel? Tujuan hidup utama? Ya itu, ya kalau bisa menjadi inspirasi ya buat orang lain gitu, bahwa hidup kita memang manusia tidak pernah ada yang sempurna gitu. Nah, justru ketidaksempurnaan kita inilah yang menjadikan kita manusia gitu kan. Kalau kita sempurna kita bukan manusia. Nah, tapi kita harus mengolah kan ketidaksempurnaan kita itu menjadi sesuatu yang sempurna gitu. Jadi tujuan saya ya bisa menginspirasi aja gitu. Kalau kita lihat ya, Ibu sudah sangat menginspirasi kita semua yang hadir di sini ya, dan tentu juga banyak orang lainnya. Kalau Ibu masuk lagi ke dalam diri ya, apa yang paling membuat Ibu itu kuat dan Ibu bisa sampai seperti ini?
Oke, yang membuat saya kuat yaitu prinsip saya bahwa hidup saya adalah saya sendiri yang menentukan, bukan orang lain, termasuk orang tua saya, gitu. Jadi kalau saya mau berhasil, ya dari diri saya sendiri. Saya yang harus menentukan dan saya yang harus memulai langkah pertamanya gitu. Kalau saya bilang pasti bisa gitu ya Bu Rahel ya. Iya, betul. Oke. Jadi intinya kalau kita nggak berani mencoba, gimana kita tahu kalau kita bisa? Iya, benar sekali. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, habis ini kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih dari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tulis di chat atau juga bisa bertanya langsung dengan Ibu Rahel ya. Kalau ada satu hal yang ingin Ibu Rahel lakukan, yang belum tercapai sampai saat ini, ada nggak Bu? Hmm, yang belum tercapai apa ya? Sebenarnya saya sih mensyukuri apa yang sudah ada gitu. Tapi kalau dibilang mimpi, sebenarnya mimpi saya itu banyak ya, Bu. Iya, tentu Banyak. saja Satu eh, hal sebe- yang terdekat yang rasanya bisa paling paling dekat lah untuk diwujudkan. yang paling dekat sekarang ini apa ya, Bu? Punya mimpi banyak sih, Bu. Jadi salah satunya saya pengen punya toko, maksudnya shop sendiri gitu, shop Aha. kayak cookies saya, nugget saya gitu. Nah, satu Oh, hal yang oh ya, saya baru tahu, baru ingat, yang paling saya inginkan adalah saya bisa memberdayakan teman-teman disabilitas lain gitu, Bu. hmm, Maksudnya lewat, mungkin produk-produk yang saya punya, saya bisa memberdayakan mereka untuk mereka bisa juga punya penghasilan, ya mungkin jadi mereka reseller gitu. ya punya penghasilan dan juga mereka dapat bermanfaat juga gitu ya Bu Rahel ya. Iya iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Nah, Iya, kita mungkin sama-sama. istirahat sebentar dari apa namanya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Rahel. Mungkin dari teman-teman di sini ada nggak yang ingin ditanyakan ke Ibu Rahel? Silahkan. Boleh tulis di chat atau lebih enak juga bisa langsung bertanya di Bapak Ibu semuanya. Ada? Halo teman-teman semuanya di sini. Ini semuanya pada terpana nih ngeliatin Bu Rahel sampai pada diem semua nih Bu. Amin. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Oke. Pak Bambang mungkin? Atau ada Pak Wahyudi yang sudah membuka kameranya? Oke, di sini ada nih salah satunya ya dari Ibu Rosalia. Bagaimana menyikapi Ada omongan sedikit, orang, Bu Rahel? saya ada Ya. sedikit, Bu. Sebentar ya Pak Bambang ya. Ini ada dari Ibu Rosalia ya. Habis ini Pak Bambang ya. Bu Rosalia bertanya nih Bu Rahel, bagaimana menyikapi omongan orang? Ya. Itu sebenarnya proses ya, Bu, ya. Makanya waktu itu saya ceritakan, teman-teman saya dari SD juga sering ngejelek-jelekin saya gitu, sering bilang, "Dasar buta, dasar buta." Waktu itu, waduh, saya makan banget tuh, Bu, omongan seperti itu dan saya sedih, nangis, SMP, juga SMA. Nah, tapi semenjak SMA itu yang kejadian itu, saya mulai seperti dilatih mental saya gitu. Makin lama saya makin kuat dan saya makin mengerti bahwa yang saya harus lebih dengarkan itu adalah omongan Tuhan gitu, bukannya omongan orang gitu. Karena kalau orang, apalagi kalau omongan mereka yang negatif, itu justru akan menghancurkan saya gitu, akan melemahkan saya. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan menciptakan saya itu baik adanya gitu. Jadi saya hanya berprinsip yang saya harus dengarkan itu omongan Tuhan, bukan omongan orang gitu. Omongan orang kalau yang positif tentu saya ambil gitu untuk menyemangati saya, tapi yang negatif anggap aja lah, itu saya nggak dengar. Kadang-kadang memang kita harus menulikan, kan dibilangnya begitu ya, menulikan diri terhadap omongan-omongan yang negatif.
Oke, terima kasih Bu Rahel. Semoga menjawab ya Ibu Rosalia bahwa kadang-kadang kita harus menulihkan diri terhadap apa omongan-omongan yang tidak baik. Oke, terima kasih Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Suaranya maaf belum dibuka mic-nya. Ya, selamat malam Bu Oki, Bu Ya, Rahel. malam. Ya, malam Pak. Saya ini mendengarkan cerita Bu Rahel, saya terharu dan merasa bangga karena dengan jiwa yang besar bisa mengikut hidup dengan begitu bisa sampai berhasil. Nah, saya betul bukan sesama penyakit dengan Bu Rahel. Saya kan kena glaukoma tahun 86 umur 30. Saya ini hampir semua ini tidak kelihatan, tinggal yang kanan sudah tidak kelihatan, yang kiri tinggal 20%. Saya juga gitu. Kalau kemana-mana harus ada orang yang mendampingi saya. Nah, awalnya juga gitu, saya putus asa. Aduh, terus kalau saya melihat di atas tidak kelihatan bawah, pasti tubruk-tubruk. Kalau saya jalan, siapa yang menyapa saya juga tidak tahu siapa itu. Saya karena refleksnya sudah hilang. Tinggal 20%. Jadi kalau saya berdiri ya ada pagar, kalau dikurang dari 50 cm saya tidak tahu mesti kebentuk, mesti kebentuk. Iya benar Pak. Itu dia tandanya itu saya mendengar jiwa pendengaran hati saya mendengarkan dengan kebesaran hatinya Bu Rahel. Saya menjadi sekarang ini menjadi lebih percaya diri lah. Amin. Ibu dengan ada saya akan berusaha sampai ikut membuka hati bagaimana supaya jiwa saya ini supaya terbuka, supaya senang, supaya tidak susah. Saya merasa terima kasih atas pencerahannya dari Bu Rahel. Saya menjadi lebih percaya diri. Ya itu aja karena saya sudah lanjut, sekarang sudah kena saya umur 30, sekarang 36 tahun ya. Sekarang sekarang 66 ya, 36 tahun ini. Jadi makin lama makin ya agak makin kurang bagus penglihatannya sekarang. Jadi tergantung obat semua, obat tetes itu semua. Terima kasih. Ya, Pak Bambang semangat terus ya Pak. Kita pasti bisa. Amin. Ya Pak Kasih semuanya. Saya juga baru mendengar tentang ini dari Pak Bambang. Semoga Pak Bambang makin semangat ya, terinspirasi dari apa yang Bu Rahel sudah sharingkan. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Amin. Iya, makasih. Kita bacakan lagi ya, ada satu lagi nih Bu Rahel. Saya bersaudara, sudah seperti bersahabat, sama-sama kerja dan buta selama berangkat kerja. Semoga kenal sama Syani. Maksudnya apa ya? Syani, ya saya kenal Kak Syani. Oke. Pakai motivasi ini sama dengan perjuangan Ibu Rahel hari ini. Terima kasih sharingnya Bu Oki dan Bu Rahel bisa berbicara di Indonesia Belajar. Oh, Bu Rahel kenal ya? Iya, Bu Syani juga itu orang hebat ya. Dia tunanetra yang hebat juga. Salam buat Bu Syani ya, Bu. Oke, salam tuh Bu Rosalia ya. Iya. Dan kemudian berikutnya, maksudnya buta waktu sudah berusia 20 tahun dan menikah juga sama suami yang buta ketika dewasa. Iya, betul. Dan mereka menikah sama-sama kini punya anak dan sudah besar. Iya, betul. Nah, Bu Rahel, terima kasih banyak sharingnya untuk hari ini. Dan saya nanti akan memberitahukan ya kontak Ibu Rahel jika teman-teman di sini ada yang mau. Tadi soalnya udah ada yang pesan nih Bu Rahel. Saya tadi men-sharekan flyer hari ini, kemudian beliau mengatakan, aduh sorry hari ini ada acara dengan gereja jadi tidak bisa ikut. Tapi saya mau pesan
apa yang nanti mau dijual Bu Rahel katanya gitu. Nah, teman-teman semua di sini sekali lagi ya, jadi kita punya WA group dengan nama Indonesia Belajar Hidayati Sudiro. Tetapi jika Bapak Ibu belum mau bergabung dengan WA group, tapi ingin tahu tentang Ibu Rahel, kontaknya dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya dengan Oki di 0816 110 4995 ya, atau kontak juga dengan Ibu Endah di mana Bapak Ibu melihat kontaknya di flyer pada hari ini. Sehingga Bapak Ibu semua yang mau merasakan nikmatnya nugget, ini saya juga belum pernah nih merasakan nuggetnya Ibu Rahel, nanti saya akan pesan Ibu. Ya, kue kacangnya sudah, tinggal nuggetnya. Pak Wahyudi, ada pertanyaan terakhir karena Bapak sudah buka kamera. Ya. Kalau Bapak mau bertanya, saya persilahkan. Ya, selamat malam Bu Rahel, selamat malam Bu Oki. Saya mau tanya satu sama Bu Rahel ya. Itu kan saya sendiri, istri saya kan juga mengalami abrasi retina ya. Dan ada saudara yang matanya itu juga kena sehingga kehilangan mata satu ya. Tapi setelah mengalami itu memiliki kemampuan lebih gitu Bu. Jadi ya seperti kemampuan bisa lihat yang barang-barang yang makhluk-makhluk halus gitu. Waduh, siksen dong itu. Nah itu maksudnya saya mau tanya ke Bu Rahel, apakah dengan mengalami seperti itu Ibu mempunyai kelebihan lain gitu Bu, sehingga bisa dengan kelebihan itu membantu dalam kehidupan itu Ibu itu gitu. Itu aja Bu. Istilahnya begini Pak. Kalau indera satu tertutup, pasti indera-indera lainnya tuh pasti akan lebih aktif, gitu. Ya. Lebih secara otomatis mereka pasti akan lebih sensitif, gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang apakah kelebihannya gitu? Ya kelebihannya karena itu, gitu. Secara tidak langsung atau otomatis karena kita mengaktifkan indera-indera yang lainnya. Jadi mereka lebih sensitif dibanding mungkin orang-orang yang bisa melihat, gitu. Jadi kalau dibilang kelebihan mungkin karena kebiasaan dan latihan sih itu yang saya bilang. Tapi kalau lihat-lihat dunia lain itu sih kalau menurut saya itu karunia khusus ya. Karena kejadian itu ya karena kecelakaan dan memang ada operasi ya. Sehingga timbul seperti itu dalam waktu singkat gitu. Kehilangan penglihatan itu gitu. Nah, kemudian apakah Ibu juga bisa merasakan nanti kalau misalnya di tempat gelap itu ada orang atau ada apa itu Ibu bisa kerasa nggak gitu Ibu? Jadi kelebihan itu muncul sendiri atau Ibu hanya mengandalkan cahaya remang-remang atau gimana gitu dalam dalam setiap harinya untuk hidup gitu loh Bu? Gimana ya jawabnya? Jadi makanya saya bilang tuh karena semuanya itu berjalan apa adanya gitu ya. Karena saya setiap harinya mengalami seperti itu, jadi kadang-kadang menurut orang itu kelebihan, menurut saya itu normal gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang saya sendiri nggak sadar. Misalkan nih ada orang diem gitu ya. Nah terus siapa tuh? Aku langsung gitu kan. Terus langsung dia, loh kok lu tahu sih ada gua di sini? Nah kadang-kadang saya sendiri merasa biasa aja deh kayaknya gitu. Karena itu sudah menyatu dengan Ibu ya, jadinya. Iya, berarti memang ada kelebihan memang Bu. Ibu Rahel, terima kasih jawabannya. Biasanya lebih sensitif apa yang saya tahu. Ya, benar. Oke, terima kasih banyak Bu Rahel yang mau sharing hari ini. Terima kasih Pak Bambang, Pak Wahyudi, dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya, sekali lagi untuk yang mau tahu kontak Ibu Rahel bisa kontak saya. Dan kita malam hari ini akan foto bersama nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada di depan komputer, silahkan dibuka kameranya. Iya Bu Oki. Ya. Kalau misalkan ada yang mau beli buku saya bisa langsung sama saya aja. Iya, nanti jadi ada mau pesan buku, ada mau pesan nugget, ada yang mau pesan makanan yang lainnya. Nanti saya akan berikan kontaknya Ibu Rahel ya. Oh iya, oke. Ya, nanti saya bisa akan berikan
dengan kontak Ibu Rahel. Silahkan Mas Dio bisa bantu kita untuk foto ya. Iya, Bu Oki. Terima kasih Pak Norman, Mbak Rosalia, Bu Rustina, Bu Leilani. Ada Pak hadir, Pak. Norman ya datang. Oh, ini Pak Norman. Oh, Norman lain nih. Iya. Norman lain. Ya, makasih Bu Oki, makasih Bu Rahel Iya, sama-sama Pak. sharingnya. Silakan Mas Dio. Baik, Bapak dan Ibu akan saya fotokan ya. Foto akan dilakukan 2 kali. Untuk foto pertama, silakan dibuka kameranya yang belum buka. Saya fotokan 1, 2, 3. Sebentar. Baik, untuk foto keduanya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Oki. Sampai ketemu minggu depan Bu dengan Oki. acara. Selamat malam. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih Bu Oki. Bye-bye. Dadah. Selamat malam. Bye.